Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang konsep dasar dan representasi graf. Oke, pembahasan yang pertama kita akan bahas tentang konsep dasar graf. Nah, graf didefinisikan sebagai pasangan tak berurutan yang terdiri dari himpunan tak kosong yang berupa himpunan titik atau simpul atau vertex dan himpunan boleh kosong berupa himpunan sisi atau edges. Nah, graf G itu disimbolkan atau dengan notasi VE yang dalam hal ini V itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau titiknya P1, P2 dan seterusnya sampai Vn. Kemudian kalau E itu merupakan himpunan sisi atau edges yang menghubungkan sepasang simpul. Jadi intinya kalau dia simpul itu tidak boleh kosong, ya, tidak kosong. Sedangkan kalau sisi itu boleh kosong. Nah, artinya sisinya boleh kosong. Sedangkan kalau simpul itu tidak boleh kosong. Nah, simbol atau gambar daripada simpul itu bisa kita gambarkan berupa titik, ya. Kalau simpul atau simpul itu kita bisa gambarkan dalam bentuk titik. Sedangkan kalau sisi itu bisa kita gambarkan dalam bentuk berupa garis, ya. Nah, biasanya simpul pada graf bisa dengan nomor, ya, bisa dengan nomor, yakni bilangan asli, ya. Misal sini 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Bisa juga dengan huruf, misalnya A, B, C, D. Atau bisa juga gabungan keduanya, misalnya P1, P2, P3 dan seterusnya. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan catatan bahwasanya sebuah graf itu harus kita pahami bentuk maupun gambarnya, ya. Yang pertama di sini, ya, kita mau bahas bahwa yang pertama, ya, bahwa sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Yang kedua, sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Itu juga graf. Yang ketiga, sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung oleh sisi. Dan yang keempat, sebuah graf itu dimungkinkan semua simpulnya saling berhubungan. Nah, kita masuk untuk yang pertama, bagian yang pertama dulu. Sebuah graf mungkin hanya terdiri dari satu simpul. Misal, saya kasih berupa satu simpul, ya, atau titik di sini. Ini merupakan sebuah graf yang hanya terdiri dari satu simpul. Nah, biasanya graf yang terdiri dari satu simpul itu namanya merupakan namanya itu graf trivial, ya, yang mempunyai satu simpul saja. Nah, yang kedua, sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Misal, saya gambarkan sebuah graf. Nah, ini saya misalkan di sini 1, simpul 1, simpul 2, simpul 3, simpul 4 misal. Sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain. Misal gini, simpul 1 saya hubungkan dengan simpul 2 dan simpul 3. Nah, ini contoh yang merupakan graf ini, ya, itu merupakan contoh untuk yang kedua, bahwa sebuah graf mungkin mempunyai simpul yang tak terhubung dengan simpul yang lain, ya, karena ada simpul 4 ini tidak terhubung dengan simpul 1, 2 dan 3. Itu. Yang ketiga. Nah, sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung oleh sisi. Misal, saya gambarkan lagi grafnya. Misal saya kasih simbol 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan di situ bahwa sebuah graf belum tentu semua simpulnya terhubung oleh sisi. Nah,
Nah, ini merupakan graf yang ke semua titiknya atau simpulnya itu ada yang tidak terhubung oleh sisi. Kemudian yang terakhir, yang keempat, sebuah graf dimungkinkan semua simpulnya saling berhubungan. Nah, misal saya kasih gambar dalam bentuk graf. Misal simbolnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, dikatakan di situ bahwa sebuah graf dimungkinkan semua simpulnya saling berhubungan. Ini, semua simpulnya saling berhubungan oleh sisi. 1 berhubungan dengan 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan 4 berhubungan dengan 3, 2, dan 1. Jadi ini adalah sebuah graf. Jadi perlu diingat nanti bahwa graf itu bisa mempunyai satu sisi saja, satu simpul saja, ya. Ya, kalau satu simpul saja itu biasanya dinamakan adalah graf trivial. Kemudian kalau graf juga itu merupakan mungkin saja mempunyai simpul yang terhubung dengan simpul yang lain. Nih, yang ketiga itu graf itu belum tentu semua simpulnya terhubung oleh sisi. Dan yang keempat, bahwa graf itu dimungkinkan semua simpulnya saling berhubungan. Nah, kemudian kita melangkah ke slide berikutnya. Jenis-jenis graf. Pertama, berdasarkan keberadaan loop dan sisi ganda, graf digolongkan menjadi 2 jenis. Nah, perlu sebelum kita membahas lebih lanjut ini, kita perlu paham dulu apa itu loop dan apa itu sisi ganda. Nah, loop di sini, saya gambar di sini ya. Loop di sini itu merupakan sisi yang titik ujungnya sama. Nanti kita bahas dalam berupa gambarnya. Jadi kalau loop ini sisi yang titik ujungnya sama, ya, titik ujungnya sama. Nah, kalau sisi ganda, itu dia yang merupakan 2 sisi yang menghubungkan sepasang titik, ya. Sepasang titik. Nah, artinya kalau dia sisi ganda, dia merupakan 2 sisi atau lebih, ya, lebih yang menghubungkan sepasang titik. Itu. Nah, yang pertama yang mau kita bahas itu adalah graf sederhana atau simple graph. Definisinya bahwa graf sederhana itu merupakan graf yang tidak mengandung loop dan tidak mengandung sisi ganda. Yang mana contohnya? Saya kasih sebuah gambar. Ini merupakan graf sederhana. Kenapa? Karena tidak ada yang sisi yang ganda maupun yang mempunyai loop. Yang kedua, graf tak sederhana atau unsimple graph itu merupakan graf yang mengandung loop dan mengandung sisi ganda. Itu merupakan graf tak sederhana. Contohnya ini yang pertama, graf yang mengandung sisi ganda atau mempunyai sisi ganda. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya itu graf semu. Ini juga merupakan graf yang mengandung sisi ganda maupun loop. Saya hapus dulu yang ini. Nah, tadi kita perlu perhatikan yang dimana dimaksud di sini yang mempunyai sisi ganda. Kita perhatikan graf ini, graf ganda ini. Sisi E3, ini sisi E3. Yakni
simpul 1 dengan simpul 3, dan sisi E4 dinamakan sisi ganda karena kedua sisi ini menghubungkan buah simpul yang sama, yakni simpul 1 dan 3. Itu. Sama juga yang ini. Sisi E6 dan sisi E7. Ini merupakan sisi ganda. Kenapa? Karena kedua sisinya menghubungkan dua buah simpul yang sama, yakni simpul 3 dan simpul 4. Nah, ini merupakan graf yang mengandung atau memiliki sisi ganda. Nah, kemudian yang mengandung loop, ya ini pada graf semu. Ya. Yang mengandung loop di sini, perhatikan graf yang ini. Sisi E8. Ini sisi E8. Dinamakan loop, ya. Loop itu bisa juga kita artikan kalang atau gelang. Kenapa dia dikatakan loop? Karena ia berawal dan berakhir pada simpul yang sama. Kan ini simpul 3. 3 itu kan dia berawal dari simpul 3, kemudian berakhir pada simpul yang sama, yakni simpul 3. Jadi itu graf yang mengandung atau memiliki loop. Nah, ini tadi berdasarkan keberadaan loop dan sisi ganda. Nah, kalau berdasarkan orientasi arah, graf dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, ini ya, graf tak berarah. Itu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah, seperti ini. Graf sederhana, yang graf ganda, graf semu itu yang tidak mempunyai, merupakan graf tak berarah. Nah, kalau graf berarah, ya, graf yang sisinya mempunyai orientasi arah. Gambarnya, coba kita perhatikan gambarnya. Ini. Nah, jadi saya hapus dulu yang ini. Nah, ini graf berarah. Kenapa? Karena dia mempunyai orientasi arah. Ini arah, ini arahnya. Ini arah. Ini dia merupakan graf berarah. Nah, kemudian tentang terminologi dasar atau istilah dasar dari graf. Nah, yang pertama ada istilahnya tentang ketetanggaan, ya. Yang kedua ada istilahnya bersisian, ya. Ada namanya simpul terpencil dan graf kosong dan sebagainya. Nah, yang dimaksud dengan ketetanggaan di sini adalah dua buah simpul pada graf tak berarah G dikatakan bertetangga atau beradjasen, ya, bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Itu ketetanggaan. Kalau bersisian, ya, itu untuk sembarang sisi yang menghubungkan dua titik atau simpul, sisi itu dikatakan bersisian dengan dua titik atau simpul itu. Simpul terpencil. Simpul terpencil isolated vertex ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul yang lain. Nah, graf kosong atau null graph atau empty graph, graf yang tidak memiliki sisi dan titik atau simpulnya bisa lebih dari satu. Nah, kita lihat dalam bentuk representasi grafnya. Nah, ini adalah graf, contoh graf G1, G2 dan G3. Kita pertama tinjau untuk graf G1 yang ini. Tinjau untuk graf G1. Kita mau melihat simpul yang bertetangga atau ketetanggaan pada sebuah simpul.
Ya, dikatakan tadi bahwa dua buah simpul pada graf tak berarah dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung dengan sebuah sisi. Kita perhatikan graf G1. Simpul, ya, kita perhatikan simpul 1. Simpul 1 ini bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Ya, simpul 1 bertetangga dengan 2 dan 3. Tetapi tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada sisi yang terhubung langsung oleh simpul 1 ke simpul 4. Jadi tadi ya, simpul 1 misalnya simpul 1 itu bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Tetapi simpul 1 itu tidak bertetangga dengan simpul 4 karena tidak ada sisi yang terhubung langsung dengan simpul 1 ke simpul 4. Ya. Sisi 2, misalnya simpul 2, simpul 2. Simpul 2 ini ya, dia bertetangga dengan simpul 1 karena ada sisi yang terhubung langsung dengan simpul 1 ini. Kemudian juga simpul 2 ini bertetangga dengan simpul 3 dan simpul 4 ya. Kalau simpul 2 dia bertetangga dengan simpul 1, simpul 3 dan simpul 4 ya. Begitu juga dengan simpul 4. Simpul 4 di sini atau titik 4 di sini dia bertetangga dengan simpul 3 dan simpul 2. Tetapi simpul 4 tidak bertetangga dengan simpul 1. Kenapa? Karena tidak ada sisi yang terhubung langsung dengan simpul ini. Itu. Nah, kemudian untuk bersisian, ya, kita perhatikan graf G2. Nah, graf G2 di sini kita mau melihat yang mana dikatakan bersisian. Misal saya kasih contoh, misal sisi E1. Sisi E1 yakni 1, 2 ya, itu bersisian dengan simpul 1 dan 2. Kemudian sisi E3. Sisi E3 di sini itu merupakan 1, 3. Dia yang bersisian dengan simpul 1 dan simpul 3 dan seterusnya. Jadi itu yang dimaksud dengan bersisian ya. Nah, kemudian kalau simpul terpencil ya, simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya, atau dapat juga dinyatakan bahwa simpul terpencil adalah simpul yang tidak satupun bertetangga dengan simpul-simpul lainnya. Nah, ini simpul terpencil di sini kita bisa lihat ini adalah simpul 5 pada graf G3. Dia merupakan simpul terpencil karena dia tidak terhubung dengan sisi manapun ya. Nah, kemudian ada derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Jadi tadi kan sudah dipahami yang dimaksud dengan bersisian ya. Kemudian notasi daripada derajat sebuah simpul ini ada namanya dV. Nah, itu lebih jelasnya kita perhatikan gambar graf ini. Ada G1, G2, G3. Kita perhatikan untuk graf G1 dulu. Nah, derajat suatu simpul berarti simpul yang kita mau lihat derajatnya. Nah, misal derajat untuk simpul 1 misal ya, tadi dikatakan bahwa jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Nah, D1 ini atau simpul 1 ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3 ya. Jadi untuk derajatnya ini D1 ini sama dengan 2. Nah, begitu juga dengan D4. Derajat daripada simpul 4 itu juga 2 karena simpul 4 ini bersisian dengan sisi 43 dan sisi 42 ini ya.
Nah, bagaimana kalau simpul D2? D2 ini jumlah derajatnya adalah 3. Kenapa? Karena simpul 2 bersisian dengan ini. Bersisian dengan 2 ke 1, 2 ke 3, 2 ke 4. Sama juga dengan simpul derajat simpul 3. Itu sebanyak 3. Karena simpul 3 ini bersisian dengan simpul 1 ya. Dan juga 3 juga bersisian dengan simpul 4. Nah, seperti itu. Untuk graf G2 sama graf G3, silakan adik-adik praktekkan di tempatnya masing-masing. Lanjut. Nah, bagaimana kalau graf berarah? Nah, pada graf berarah ada namanya D-in V atau derajat masuk. Nah, derajat masuk di sini yakni jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian D-out ya, V itu derajat keluar, yakni jumlah busur yang keluar dari simpul V. Ya. Kita perhatikan dalam bentuk graf. Nah, ini merupakan graf berarah. Nah, kita lihat pada graf berarah ya, tadi kan ada D-in dan ada D-out. Nah, kalau saya gambarkan dalam bentuk graf berarah D-in, kita lihat dulu D-in derajat masuk ya daripada simpul 1. Berarti derajat masuk dari simpul 1 itu sebanyak 2. Kita perhatikan orientasi arahnya. Misal ini kan derajat simpul 1 ya. Ya. Jumlah busur ya yang masuk ke simpul 1 ada berapa? Ini kan ini 1 1 2. Nah, itu derajat masuk ke simpul 1. Nah, bagaimana kalau derajat 4 ya, derajat masuk dari 4. Derajat masuk dari 4 itu juga 1. Kenapa? Karena hanya 1 busur atau jumlah busur yang masuk ke simpul 4 ini, yakni simpul ini, sisi ini ya. Jadi jumlah derajatnya itu adalah 1. Untuk 2 dan 3 bisa adik-adik praktekkan di tempatnya masing-masing. Berapa jumlah busur daripada jumlah derajat masuk daripada simpul 3 maupun simpul 2. Kemudian untuk derajat keluar. Nah, ini derajat keluar. Nah, kita terlebih dahulu hapus yang ini. Nah, kita perhatikan derajat keluar daripada graf berarah ini. Nah, derajat keluar di sini untuk derajat simpul 1 misalnya. Derajat keluarnya berapa? 1 kan? Kenapa? Karena ini simpul 1 ini derajat yang keluarnya yang kita lihat, atau busur yang keluar dari simpul 1 ini ada 1, yakni ini mengarah ke simpul 2. Nah, bagaimana kalau derajat simpul 2 misalnya? Derajat keluarnya berapa? Ini simpul 2, perhatikan derajat keluar dari simpul 2 ini 1 2. Ada 2. Ya, derajat yang keluar ada 3. Sorry. Ada 3 derajat, jumlah derajat daripada simpul 2. Ini 1 2 dan 3. Simpul 2 busurnya yang mengarah keluar ke simpul 1, yang kedua ke simpul 3, yang ketiga derajatnya itu ke simpul 4. Jadi derajat keluarnya itu ada 3. Oke. Sekarang ada namanya lemah jabat tangan. Nah, definisi daripada lemah jabat tangan itu adalah jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap. Ya, dikatakan jumlah derajatnya semua simpul itu adalah genap.
yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika graf dengan himpunan vertex dan edges ini ya, maka untuk mencari lemah jabat tangannya itu jumlah derajat simpul sama dengan 2 kali jumlah sisi. Nah, kita perhatikan untuk graf G1 misalnya. Saya mengarah kepada graf G1. Terlebih dahulu saya hapus dulu yang ini. Kita hapus yang penjelasan sebelumnya. Oke. Kita mau melihat lemah jabat tangan ya, bahwa jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Nah, kita tinjau graf G1 ini. Nah, graf G1 ini jumlah derajat semua simpul. Jadi kita masukkan jumlah derajatnya D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 ya. Nah, jumlah derajat semua simpul ya. Derajat D1 berapa? 2. Derajat D2 ada 3. Derajat D3 ada 3. Derajat D4 ada 2. Jadi jumlahnya adalah 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2. Itu adalah 10. Ya. 10. Atau bisa juga dengan cara yang ini. Nah, misal tadi 2 kali jumlah sisi, berarti kita masukkan 2 dikali jumlah sisi. Nah, dari graf 1 2 3 4 5 ya. Ada 5 jumlah sisinya. Berarti 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadi seperti itu. Jadi untuk graf representasi dari graf G2 sama G3, Anda ini bisa mempraktekannya di tempatnya masing-masing. Jadi itu mengenai konsep dasar, kemudian tadi ada jenis-jenis graf, kemudian masuk kepada terminologi atau istilah-istilah dari graf. Saya rasa cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih telah simak dan nonton video ini sampai selesai. Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.